perkenalkan nama saya Utari Monto, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, program studi Pendidikan Agama Kristen. Kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Dasar Kependidikan yang akan membahas tentang konteks pendidikan agama Kristen. Nah, pelaksanaan PAK dilakukan dalam 3 konteks tempat. Yang pertama, di sekolah, yang kedua di gereja, dan yang ketiga keluarga atau PAK keluarga. Nah, setiap konteks ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda tetapi saling menguatkan. Nah, PAK di sekolah itu memberi wawasan nilai Kristiani secara umum, sedangkan PAK di gereja membentuk wawasan pengetahuan serta praktek nilai Kristiani secara khusus. Nah, yang ketiga, PAK di keluarga, yaitu membentuk nilai serta memupuk dan mengembangkan kebiasaan Kristiani yang kuat. Nah, ketiga konteks ini saling padu bahu-membahu untuk membentuk sebuah benteng iman yang kuat bagi umat Tuhan atau bagi umat Kristiani. Yang pertama, pelaksanaan PAK dalam konteks sekolah. Biasanya, PAK dalam sekolah diaplikasikan melalui 2 hal kegiatan. Yang pertama, pelajaran PAK yang masuk dalam jadwal sekolah, dan yang kedua, pelaksanaan atau pelajaran PAK yang tidak masuk dalam jadwal sekolah atau tidak masuk dalam jadwal, contohnya ibadah atau doa di sekolah. Nah, pemerintah telah mengatur bahwa di semua jenjang pendidikan harus diajarkan pendidikan agama Kristen atau diajarkan PAK. Nah, walaupun kepercayaan masing-masing ada berbeda kepercayaan masing-masing, walaupun di daerah minoritas tetap harus ada pendidikan agama Kristen. Nah, tantangannya ialah apakah terdapat ketersediaan guru PAK. Nah, PAK juga dilaksanakan secara formal. Pelaksanaan PAK dalam konteks sekolah sudah diatur oleh standar pemerintah, di mana keuntungan yang didapat melalui formalitas ini adalah sikap pembelajaran PAK sudah terencana. Tantangan yang didapat adalah melakukan PAK secara teratur formalitas, maka PAK ini akan kehilangan fleksibilitas. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan PAK di sekolah. Yang pertama, PAK adalah pelajaran yang tidak difavoritkan oleh sebagian peserta didik. Nah, kalau kita lihat kan di sekolah sekuler itu ada matematika, ada IPA. Mungkin PAK akan kalah bersaing dengan pelajaran ini. Nah, PAK dilakukan hanya untuk memenuhi kewajiban kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal PAK atau pendidikan agama Kristen memiliki fungsi dan peran untuk membentuk spiritualitas dan karakter peserta didik yang tentunya menjadi dasar etika dan moral. Nah, untuk menanggapi masalah ini ada beberapa usulan. Yang pertama, memberikan pemahaman yang luas tentang fungsi dan peran PAK terhadap peserta didik dan orang tua dan lain-lain. Dan selanjutnya harus menjaga dan meningkatkan profesionalisme dengan cara meningkatkan kompetensi secara lengkap. Nah, pentingnya tenaga pendidik atau tenaga didik menjaga spiritualitas dan menyadari identitas dan juga integritas pendeta dalam konteks sekolah adalah seorang guru. Nah, yang kedua, formalitas PAK di sekolah bila tidak hati-hati maka akan membuat pelaksanaan PAK kehilangan fleksibilitas dan panggilan misinya. PAK juga atau pendidikan agama Kristen bisa jadi hanya sekedar pengetahuan dogmatis yang hanya menyentuh ranah kognitif, yang seharusnya PAK memiliki jangkauan yang lebih komprehensif supaya peserta didik bukan hanya mengalami atau memahami tetapi juga dapat mengamalkan atau menjalankan ajaran Kristen. Nah, untuk menanggapi ini atau masalah ini ada beberapa usulan.
Yang pertama, guru PAK harus menjaga panggilan misionaris Tuhan di dunia. Harus sadar, guru PAK harus sadar bahwa dirinya bukan sekedar guru, tetapi merupakan apostolus yang harus selalu tunduk dan setia terhadap kehendak Tuhan. Dan selanjutnya, guru PAK harus memiliki kelincahan, keluasan juga tanpa kehilangan identitas dan panggilan tugasnya sebagai utusan Tuhan. Nah, selanjutnya pelaksanaan PAK atau pendidikan agama Kristen dalam konteks gereja. Pendidikan agama Kristen dalam konteks gereja biasanya disebut juga dengan istilah pembinaan warga gereja atau pemuridan jemaat. Nah, ini dilaksanakan melalui program gereja, lebih khusus melalui ibadah-ibadah, dan pendidikan agama Kristen dilaksanakan atau dilakukan oleh pendeta atau pelayan yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan masing-masing denominasi. Padahal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan PAK di gereja, yang pertama, banyak gereja melakukan PAK tidak secara intensional, tetapi dilaksanakan secara insidentif, dilakukan secara sporadis, tidak dilakukan secara terencana. Nah, landasan PAK gereja dilaksanakan secara sporadis atau pengajaran yang tidak dipahami bukan hanya warga jemaat, tetapi pendeta dan pelayan juga. Nah, tujuan yang tidak dipahami dalam pelaksanaan PAK di tingkat jemaat, banyak yang tidak memiliki bekal yang memadai. Nah, perekrutan pelayan yang tidak akuntabel, tidak ada pelatihan dan lain-lain. Nah, untuk menanggapi hal ini, maka ada beberapa usulan. Yang pertama, perlu sekali menetapkan tujuan yang jelas, dan tujuan ini harus ditetapkan dan disosialisasikan. Dan yang kedua, untuk pelaksanaan pemuridan yang intensional, maka perlu dibuat kurikulum pengajaran yang kontekstual dengan mempertimbangkan kebutuhan umat Kristen atau umat jemaat Tuhan secara komprehensif. Dan yang ketiga, berupaya untuk meningkatkan kemampuan pelayanan atau pelayan yang melaksanakan pendidikan agama Kristen, misalnya guru sekolah minggu dan lain sebagainya. Penting juga untuk melaksanakan pengembangan budaya mengajar di tingkat gereja. Nah, selanjutnya yang keempat, gereja harus melakukan sistem evaluasi. Adanya sistem evaluasi untuk menilai bukan hanya hasil, tetapi juga proses. Apakah hasil baik? Pastinya berkaitan dengan proses. Nah, selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan PAK dalam konteks keluarga. PAK dalam keluarga biasanya dilaksanakan untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan secara ketat dan biasanya dilakukan secara fleksibel, bisa dilihat merata di semua komponen pendidikan, baik tujuan, pelaku, kurikulum, serta aktivitas pendidikan. Nah, misalnya tujuan, hampir setiap keluarga Kristen memiliki tujuan pendidikan agama Kristen yang tidak seragam. Pelakunya biasanya pengajarnya bervariasi, tergantung situasi, mungkin bisa ayah, ibu, keluarga, oma, opa, baby sister, dan lain sebagainya. Nah, PAK dalam keluarga kurikulum biasanya tidak ada, sifatnya insidensial. Nah, untuk menanggapi hal ini maka ada beberapa usulan. Nah, setiap keluarga, khususnya orang tua, perlu memiliki pemahaman yang benar tentang pentingnya pemuridan dalam keluarga. Sebab keluarga dalam hal ini atau orang tua harus tahu bahwa PAK dalam keluarga bukan hanya sampingan. PAK dalam keluarga itu bukan merupakan tugas utama dari gereja atau sekolah, tetapi keluarga juga merupakan pelaksana PAK ini. Keluarga juga merupakan tugas utama, di mana keluarga dalam hal ini orang tua juga merupakan pengajar pertama. Yang kedua, gereja harus membantu keluarga dalam menerapkan budaya pendidikan agama Kristen. Gereja juga
bisa membantu keluarga dalam hal pemuridan keluarga. Gereja juga harus membantu mendesain kurikulum pemuridan di tingkat keluarga. Gereja harus membuat program pemuridan yang berbasis keluarga. Gereja harus berani meletakkan program pemuridan keluarga sebagai program gereja. Nah, gereja yang selanjutnya, gereja harus memberikan paduan tentang prosedur ketika melakukan pemuridan. Nah, berikutnya, bukan hanya sekedar pendapat bantuan gereja, tetapi keluarga Kristen harus memulai dengan action atau tindakan, harus mulai bertindak melakukan pemuridan. Banyak pengorbanan, namun akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika ada pengorbanan, ada hasil yang baik. Nah, pelaksanaan PAK di setiap konteks secara bertanggung jawab sungguh-sungguh akan berdampak positif baik terhadap ketahanan dan pertumbuhan iman jemaat serta memampukan umat Allah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai tubuh dan saksi Kristus. Nah, jadi penting bagi kita untuk melaksanakan pendidikan agama Kristen dalam 3 konteks. Yang pertama, dalam konteks sekolah, dalam konteks gereja, dan dalam konteks keluarga. 3 konteks ini sangat penting, tidak boleh diabaikan karena ketiga konteks ini sangat penting dan saling melengkapi dan saling bahu-membahu. Puji nama Tuhan, mungkin sekian materi dari konteks pendidikan agama Kristen. Saya Utari Monto, not for me, not for us, only for Jesus. Haleluya!